What's up everybody? Balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel bareng Mikael Justin. Kita sekarang ada di Emily Listening Space. Terima kasih Emily Listening Space, kita udah dipinjemin tempatnya. Karena studio kita lagi direnovasi. Belum mulai sih sebenarnya. So, we'll be here for a while. Anyway, kita di episode ini bakal nyobain dripper unik yang kita colong dari Benny. Our friend Benny. Thank you, Benny. Ini menarik. Jadi namanya Marna. Marna ini kalau dibalik jadi warna. Anyway, Marna ini brand Jepang yang katanya dibuat supaya kita nggak perlu ngelipet paper filter. Jadi kalau lu males ngelipet paper filter, takut kebalik, lipatnya ke depan apa ke belakang, bisa pakai Marna supaya nggak perlu lipet-lipet. Terus desainnya unik gitu ya. Jadi dia bolongannya bukan di bawah sini nih, tapi bolongannya di samping bawah gitu, ada dua. Nggak tahu efeknya ke ekstraksi apa, jujur gue belum pernah pakai, tapi sering lihat Benny pakai atau anak-anak di tempat latihan pakai. Menarik. Kalau dilihat dari bentuknya sih mungkin setelah selesai ekstraksi akan ada yang agak ketinggalan di bawah nih, tapi maybe it works. Kalau apalagi mungkin di Jepang biasanya roasting profilnya agak dark. Mungkin ini didesain, kalau tadi lihat di websitenya sih ini didesain untuk memudahkan ekstraksi. Kayak katanya tuangnya juga di tengah aja. Terus mungkin sisa di bawahnya ini supaya nggak over extraction mungkin. Tapi tujuannya adalah untuk home brewer, supaya nggak ribet gitu ya. Sebagai perbandingan kita akan bikin kopi yang sama di switch, tapi switchnya kita buka aja. Kita nggak akan buka tutup supaya sama-sama ngedrip ya. Terus kita pakai Japanese paper from Origami. Kita basahin dulu Origami papernya. Yang ini nggak perlu dilipat, lupa. Lucu juga ya, gimana coba kalau gitu? Kayak masukin credit card. Oke. Kita basahkan dahulu. Ini kayaknya nggak ada ukuran 2-nya, kayaknya dia cuman O1 doang. Oh ada, barusan dibisikin. Ternyata, I'm sorry. Jadi dia ada versi O1, ada versi O2, ada versi O3-nya nggak? Nah, nggak ada. Tapi jarang banget sih orang pakai O3. Jadi ini kita akan pakai 20 gram kopi kayaknya. Kalau dilihat di sini nih, biasanya kan kalau kopi kita pakai drip gitu ya, dia akan turun dari kerucut di bawahnya yang biasanya kita lipat gitu ya. Biasanya dia kalau keluar tuh dia keluar dari bagian sini nih, itu kan, bukan tengahnya. Nah, kalau yang ini si Marna dia mungkin akan yang di bawahnya akan ketinggalan nih airnya. Sekarang kalau dilihat ada yang ketinggalan airnya. Kalau turunin ada. Tapi sebelum dia nyampe bawah itu dia akan keluar dulu. Jadi mungkin yang ketinggalan di bawah sini yang udah terakhir. Lalu kalau dilihat di sini ada bagian yang masuk ke dalam. Jadi ada kemungkinan untuk coffee grounds atau apa yang nyangkut di situ. Apakah itu akan mempengaruhi ekstraksi? Pasti sih. Cuman nggak tahu pengaruhnya apa gitu ya. Oke, kita akan brew kopi. Mana kopinya tadi? Dari 3 roaster apa 3 coffee roasters? Pokoknya dari Dubai lah. Kopinya El Burro. El Burro bukan ya? Pokoknya dari Lamastus. Oh, Elida, sorry, bukan El Burro. Dari Elida Estate. Shout out Wilford Senior and Wilford Junior. Anaerobic Natural ASD.
Aku suka D-nya apa? Anaerobic slow drying. Kita akan pakai 20 gram. Kita grind di angka 13 kalau di IK yang scale kecil-kecil ini. Arah jarum jam setengah 7. Oke, biar nggak ribet, kita akan belum, lalu kita akan tuang sekali aja sesuai dengan arahan si Marna. Nggak ada sendok lagi. Ntar aduknya kita putar aja ya. Oke, 20 sampai 280. 1/14, kita akan bloom 40, lalu 100, lalu 140. Dimulai dengan si Hario. 40. Belum 40. Interesting. Turunnya sih lumayan cepat ya, yang ini. Nggak terlalu beda jauh. Kita akan tuang si Hario Dripper di tengah aja sampai dia 280. Ini juga sama. Nah, problemnya kalau pakai si Marna ini karena dia ukurannya O1, kalau kita mau tuang sekali tuang aja, dia nggak bisa resep terlalu gede. Kalau pakai kopi 30 gram misalnya harus tuang 400 gram pasti sumpah. Jadi harus agak hati-hati. Sebenarnya Hario Switch juga gitu sih, cuman agak lebih gede aja. Oke, tadi selesai nuang di 135. Alright. Ini kita nggak aduk, nggak apa-apain. Lebih karena tangan gue cuma 2 sih, bukan karena sama kita nggak nemu sendok. Tapi nggak apa-apa, jadi nggak ada agitation lain gitu ya. Jadi kita ngerasain kopinya beneran karena drippernya aja, bukan karena yang lain-lain. Oke, ini 220 udah habis. Yang ini agak lebih cepat honestly. Dia 215 sudah mau kering. Padahal tadi nuangnya berhentinya sama. Interesting. Terus kalau si Switch nih, dia emang sampai berapa lama pun lumayan banyak netesnya gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena desainnya, tapi kita sadar dia lumayan banyak netes. Si Marna juga begitu, itu masih lumayan netes-netes. Mungkin karena banyak kopi-kopi ini kalau dilihat di bawah ini masih banyak yang ketinggalan di bawah, sekitar berapa tuh? 1,5 cm di bawah ini masih ada air kopi yang ketinggalan. Untungnya karena ini dia selalu tadi ada air baru, yang ketinggalan di bawah ini adalah air yang ekstraksinya belakangan, jadi air yang udah nggak ada rasanya gitu ya. So, secara teori sih mestinya yang ini rasanya agak lebih lower extraction dibanding yang pakai si Switch. We shall see. Bau kopi. Juga bau kopi. Bingung jelasinnya apa.
Oke, sweet, brown sugar. Nggak banyak buah-buahan ya honestly. COVID gue jangan-jangan. Tapi yang ini lebih fruity sih. Ini lebih kayak deep purple. Namanya juga anaerobic slow drying ya. Jadi emang secara spektrum biasanya dia lebih purple fruits, jarang yang bright gitu ya. Nggak terlalu banyak tropical fruits, tapi di sini ada agak sedikit, nggak sampai se-tropical fruit nangka atau apa, tapi adalah bau-bau manis-manis cempedak gitu, lumayan. Cempedak bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak tahu. Cempedak. Oke. Ya oke lah. Manis, nggak terlalu banyak buah-buahannya. Nah ini rasanya lebih banyak, kayak lebih kompleks, lebih manis, lebih pahit, agak lebih kering, tapi ada acidity-nya juga. Interesting. Kenapa ya? Kayak kalau secara rasa ini lebih seperti rasa kopi yang ekstraksinya nggak even. Jadi ada rasa under extraction, ada rasa over extraction. Jadi rasanya nggak seragam gitu ya. Coba kita cobain lagi. Oke, sekarang udah mulai agak dingin. Ini acidity-nya udah mulai terurai. Lebih ada sedikit tropical fruit acidity. Agak-agak peach malu-malu keluar. Yang ini masih mirip, tapi sama rasanya, ada rasa under, ada rasa over. Rasa extraction yang kecampur gitu ya. Kalau secara lihat desainnya sih mungkin karena banyak channeling yang terjadi awalnya di samping sini. Terus juga ada rasa yang dari extraction yang lebih banyaknya dari tengah, terus tetap ada rasa yang di samping. Kalau yang gua kepikiran sih seperti itu. Tapi ini memang lumayan mudah dipakai karena dia nggak ribet, terus juga karena direkomendasiin tuang di tengah aja, dia nggak perlu kita ribet-ribet gitu ya. Jadi kalau menurut desainnya tadi, karena ada ulir-ulirnya ini, itu ngebantu untuk nurunin kopinya secara perlahan-lahan. Tuh. Nah mungkin kalau style roasting kopi yang lebih dark, rasa yang kayak gini karena ada rasa under extraction-nya itu bisa membalance rasa kopi yang majority pahit. Kebetulan yang ini roastingannya lumayan medium light bahkan, jadi mungkin kurang cocok. Bukan yang gak enak juga sih, rasanya karena lebih kompleks gitu kan. Cuman kompleksnya menurut gue pribadi nggak bisa diatur karena ada yang moncos, yang ada yang escape dari samping nih. Dibandingkan dengan kalau yang kita lipat, dia turunnya agak lebih uniform gitu. Dan ada yang ketinggalan. Nah, ketinggalannya ini kita nggak bisa ukur berapa banyak. Tapi rasanya lebih kompleks, jadi menarik untuk diulik-ulik gitu ya. Oke, kalau ada yang udah nyobain, let me know. Mungkin kalian ada resep yang selalu jalan nih kalau dipakai di Simarna. Otherwise, I'll see you on the next episode. Bye-bye.